Oke, Sobat Bapenda, kembali di channel Bapenda Kreatif di segmen Bapenda Bekesahan. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu pejabat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau aku biasa panggil dia ini Bu Ana. Kita kenal sama dia ya. Bu Ana, apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Kali ini kita ambil gambar di lokasi yang luar biasa ya. Ini di Kaltim Park Samboja, salah satu destinasi baru yang bakal viral nantinya. Kita ambil gambar di sini dan kali ini kita akan ngobrol tentang sebuah tema yang menjadi urusan penting di Bapenda, yaitu tentang pengawasan. Nah, kita mau tanya nih ke Bu Ana. Bu Ana, sebetulnya apa sih yang menjadi ruang lingkupnya pengawasan untuk di Bapenda? Baik, Pak, makasih. Kalau selama ini dari pekerjaan yang dilakukan, ruang lingkupnya pengawasan itu lebih kepada bagaimana pengelolaan atau pemungutan pajak daerah itu dapat berjalan sesuai dengan mekanisme pemungutan dan regulasi yang ada. Yang seharusnya Yang gitu seharusnya ya seperti Oke. itu, Pak. Terus? Selain itu juga memastikan bahwa selain pajak daerah, Pak, yang ditangani khusus oleh Bapenda, juga terkait dengan alur-alur pendapatan yang lainnya. Nah, Jadi dalam struktur pendapatan kita itu kan ada PAD, ada dana transfer, dan juga ada lain-lain pendapatan yang sah gitu, lain-lain pendapatan gitu. Jadi kalau dari sisi pengawasan itu bagaimana pendapatan ini benar-benar bisa terkelola dengan baik, khusus seperti kalau PAD, bagaimana pendapatan itu bisa sesuai dengan target yang ditetapkan, bisa meningkat seperti apa. Tapi kalau khusus pengawasan sendiri, ruang lingkup pengawasan itu adalah lebih kepada pajak daerah, Pak. Meskipun ada tugas lain yang melingkupi itu, tapi kalau khusus pengawasan sendiri itu hanya lebih kepada pajak daerah. Kalau pendapatan lain hanya lebih kepada sisi koordinasinya aja. Tapi kalau retribusi ya juga kan? Retribusi iya, Pak. Jadi kita karena berbicara tentang pengawasan itu dari sisi PAD-nya, karena Bapenda selaku koordinator pendapatan, maka beberapa lingkup struktur pendapatan di PAD itu juga masih masuk dalam ranahnya Bapenda. Oke. Bu Ana, kan dulu jabatannya sebagai Kepala Subbidang Pengawasan ya. Sekarang udah beralih menjadi pejabat fungsional. Sebagai penilai apa nih pajak sekarang. Penilai pajak. Iya. Tapi sekaligus masih menjadi koordinator, subkoordinator untuk pengawasan. Untuk pengawasan. Ya, pengawasan pendataan. Sobat Bapenda, di pengawasan ini sendiri kita kenal beberapa istilah ya yang ada. Pengawasan itu sendiri, kemudian ada istilah pengendalian, Bu Ana, kemudian juga ada istilah apa tuh satunya tuh? Pemeriksaannya. Ya. Nah, ini ketiga hal ini apa nih yang menjadi beda? Bedanya itu kalau di pengendalian itu lebih kepada bagaimana rekomendasi dari sisi pengawasannya, Pak, ya, dari subbidang pengawasan sendiri itu lebih kepada bagaimana memberikan rekomendasi kepada bidang-bidang lain perihal jangan sampai terjadi sesuatu atau masalah dalam hal pemungutan pajak daerah. Lebih kepada hal-hal yang bersifat preventif barangkali ya? Iya, pencegahan seperti itu. Artinya supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Seperti itu ya pengendalian. Seperti itu, lebih kurangnya seperti itu, Pak, pengendalian. Kalau pengawasan kita memastikan bahwa semua harus berjalan sesuai dengan regulasi dan mekanisme. Sesuai dengan rencana dan regulasi yang ada. Iya, betul. Baik, kalau pemeriksaan gimana, Bu? Nah, pemeriksaan ini lebih kepada begini, Pak. Ketika kita memberikan rekomendasi, terus seperti misalnya nih, Pak, ya, rekomendasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan gitu. Ketika wajib pajak tidak melaporkan melaporkan pajaknya pada waktu tertentu, pada jangka waktu yang sudah ditentukan, itu
dikasih teguran. Ketika dia dikasih teguran, maka kita harus sebenarnya dari sisi pendaftarannya, penetapannya itu harus menetapkan secara jabatan. Nah, pada saat tidak sudah dikasih teguran, terus sudah dikasih penetapan secara jabatan, kan harus dibayar nih. Nah, bidang penagihan nih yang akan turun melakukan penagihan. Tapi ketika penagihan sudah juga melakukan pembayaran, bahkan sudah dikasih teguran juga tidak melakukan, maka kita akan melakukan pemeriksaan. Jadi lebih kepada bagaimana tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya. Sudah mulai mengarah kepada upaya-upaya yang bersifat tindakan ya. Iya, betul. Jadi pengawasan secara menyeluruh, jadi kemudian kita ada pengendalian supaya ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Kemudian ketika sudah terjadi, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan ya. Nah, salah satunya adalah pemeriksaan. Baik, untuk pertanyaan berikut nih ya Bu Ana ya. Kan kita sekarang berada di pantai nih ya. Lagi gerimis juga. Mudah-mudahan enggak. Biarpun cuacanya begini. Mudah-mudahan enggak hujan lebat ya. Kita berada di tepi pantai di Kaltim Pak Samboja. Dan kita tahu air laut ini kan asin ya Bu Ana ya. Betul. Pertanyaannya adalah kenapa air laut itu asin Bu Ana? Kenapa air laut itu asin? Ayo. Kenapa ya? Karena ada garamnya kali. Ada garam? Ada garamnya kali. Ya, kenapa ada garam? Proses apa ya? Nah, ini nih kalau berbicara tentang asin, air laut asin itu kenapa ya? Karena di laut kali. Ya kan ada yang tanya kan kok asin ya? Dan asinnya kan nggak sedikit, semua air kan asin gitu loh. Ya. Dan kenapa harus asin gitu kan? Kenapa nggak rasa-rasa anggur gitu kan? Kalau anggur mah rasa anggur banyak yang datang sini mabuk-mabukan, gitu kan Pak? Baik, Sobat Bapenda, kita lanjutkan pertanyaannya ini yang terakhir. Di Bapenda sendiri ya, proses dari pengawasan ya, termasuk tadi ada pengendalian, ada pemeriksaan. Ini sudah berjalan seperti apa dan sejauh mana dan apa yang selama ini menjadi problema, kemudian kira-kira ke depan mau ngapain ya? Baik Pak, kalau selama ini kita dalam hal pemungutan pajak daerah itu ada beberapa hal yang memang kadang belum dilakukan secara utuh gitu. Prosesnya masih terputus-putus gitu. Kalau dari sejauh mana sudah berjalannya, semenjak kita sudah menjadi Badan Pendapatan Daerah, bahkan Dispenda dulu juga, proses itu terus berjalan. Cuma bagaimana meningkatkan proses itu gitu, mengoptimalkan pemungutan pajak daerahnya seperti apa gitu. Nah, kalau sekarang karena kita sudah ada beberapa temuan BPK yang kita harus tindak lanjuti, maka itu kita harus lakukan. Termasuk dengan karena beberapa waktu yang lalu kita sudah lakukan juga proses untuk penghapusan pajak daerah Pak. Nah, kalau untuk proses penghapusan pajak daerah itu kita juga akan melakukan pemeriksaan. Kenapa harus dihapuskan, layak tidaknya nggak dihapuskan gitu. Jadi kita juga lakukan pemeriksaan, termasuk pada saat WP melakukan keberatan, mengajukan keberatan, maka juga dilakukan pemeriksaan, memastikan bahwa memang mereka layak untuk diberi keringanan kah atau layak dihapuskan pajaknya, seperti itu. Kalau saat ini Pak, kita sudah lebih mengarah bagaimana melakukan pemeriksaan dengan melibatkan UPT pajak daerah kita. Karena ketika kita akan UPT kita itu sebagai perpanjangan tangan Bapenda sendiri, maka setiap kita akan melakukan pemeriksaan pun ke lapangan, kita akan berkoordinasi dengan mereka. Dan meskipun dalam hal pelimpahan kewenangan itu mereka tugas pokoknya adalah pajak PBB dan BPHTB, tapi karena mereka ada di wilayah kekuasaan mereka untuk di kecamatan, maka kita koordinasinya seperti itu. Saat ini Pak, kita lagi menyusun untuk melakukan pemeriksaan secara bersama di kecamatan untuk menindaklanjuti dari hasil temuan BPK. Ya, intinya bahwa di Bapenda itu kan memang tujuan besarnya adalah bagaimana supaya pendapatan itu kan bisa terus meningkat. Ya, Pak. Ya kan. Nah, fungsi pengawasan ini kan salah satunya tentunya adalah bagaimana supaya
proses untuk bisa meningkatkan pendapatan itu bisa berjalan dengan efektif. Ya, Mungkin gitu ya. Ya, Pak. Artinya semakin bagus pengawasannya, tentu dia punya sumbangsih kan ya, punya kontribusi terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah itu sendiri. Gitu ya kira-kira Bu Ana. Iya Ya. Pak, jadi secara keseluruhan sebenarnya bagaimana dari mulai perencanaan pendapatan itu kemudian dieksekusi di bidang-bidang lain, baik ditetapkan, dihitung, ditetapkan, kemudian ditagihkan, itu semuanya kita dalam sisi pengawasan harus dilihat apakah itu berjalan atau Baik. proses itu berjalan apa tidak gitu. Baik, nah sekarang kita sudah berada di sebuah lokasi ya di Kecamatan Samboja. Sekarang Bapenda lagi mengikuti kegiatan penting di Samboja, yaitu Samboja Expo Nusantara. Nah, kita hadir di sini sebagai bagian dari partisipan ya yang mengikuti Samboja Expo Nusantara. Nah, terakhir nih Bu Ana, ketika kita kepengen melakukan banyak upaya sosialisasi ya, mendekatkan diri dengan masyarakat khususnya wajib pajak, salah satunya dengan mengikuti kegiatan seperti Expo ini. Dalam konteks pengawasan, kan kita hadir di sini nih ya, kita lihat, kita bisa memperhatikan secara langsung bagaimana animo dan reaksi masyarakat terhadap kegiatan kita yang di Bapenda Expo ini sendiri. Dari sisi pengawasan nih Bu Ana, kira-kira apakah memang kegiatan semacam ini hal yang positif dan perlu terus dilanjutkan, dan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk ke depan? Baik Pak, kalau menurut saya kegiatan ini sangat positif ya Pak, karena Yeah. kenapa? Mendekatkan Bapenda kepada masyarakat. Yeah. Seperti yang kita sudah lihat sebelumnya bahwa ternyata kebetulan kegiatan yang ada di Samboja adalah kegiatan yang pertama kali kita ikuti ya Pak. Dan Kegiatan seru ya? yang baru, iya kegiatan yang baru untuk kita. Tapi antusiasme masyarakat juga kita lihat lumayan. Meskipun tidak seperti di Sanga-Sanga ketika kita belum karena kita masih pertama kali ya. Nah, tapi kalau ditanya seberapa penting dan perlu enggak kita lakukan, sangat perlu Pak. Kenapa? Ini adalah salah satu media kita mensosialisasikan pajak daerah. Seperti apa sih pajak daerah itu? Kalau selama ini kan momoknya pajak daerah itu di masyarakat itu kan terlalu gimana ya Pak? Iya kan kemarin kita lihat di salah satu konten kita ya, ternyata masyarakat tuh gimana gitu ya, kan betul, Pak. dengan Jadi pajak itu mereka ternyata masih buta. Ada yang masih buta tentang pajak daerah, ada juga yang masih takut dengan pajak daerah itu. Padahal kalau kita lihat mereka mungkin karena tidak tahu, makanya itu momen-momen seperti dan ini. Dan kebanyakan dari mereka kan ternyata menyambut baik kan kegiatan semacam ini gitu. Betul. Jadi mungkin seperti yang pernah kita sudah ngomongkan bahwa ternyata kita akan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini pajak dari mereka terus akan kita kembalikan lagi kepada mereka dalam bentuk apa? Pembangunan gitu kan. Dalam bentuk seperti ini kita bagi-bagi undian gitu ya. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi takut tentang pajak daerah gitu. Kalau menurut saya pribadi kegiatan seperti ini mungkin lebih banyak yang harus kita ikuti. Kenapa? Supaya kita bisa mensosialisasikan pajak daerah secara luas. Semakin luas. Punya efek yang maksimal ya. Iya siap. Terus juga lebih mengedukasi masyarakat. Itu dia. Iya, lebih mengedukasi masyarakat. Gitu. Baik. Dari sisi pengawasan bisa disimpulkan bahwa kegiatan yang sekarang diikuti di Samboja Expo Nusantara ini merupakan hal yang positif dan perlu terus ditingkatkan. Baik, Sobat Bapenda, demikian perbincangan kami singkat saja dengan Ibu Ana, salah satu pejabat yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketemu kembali di acara-acara yang berikut di Bapenda Pegesahan di channel kita Bapenda Kreatif. Salam. Salam cuan.